tentunya ini menjadi sebuah peluang tersendiri bagi Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari dan mendapatkan informasi langsung dari Bapak Muhammad Ikhlas Tamrin. Kemudian kita langsung ke sesi diskusi ataupun tanya jawab. Sebelum ke yang chat ya, mungkin saya persilahkan satu atau dua dari peserta untuk raise hand. Nanti akan kami nyalakan mic-nya untuk bertanya langsung kepada Pak Ikhlas. Silakan. Kami persilahkan kepada para peserta untuk raise hand. Oke, Bapak Arya. Silakan yang pertama Bapak Arya ya. Dinyalakan mic-nya Bapak. Baik, silakan. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Saya dari Bali Pak, kebetulan Pak. Pertanyaan pertama, ini kan 10 orang pertama itu dalam satu kabupaten. Itu pertanyaan, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan profil bisnis ini kan setidaknya bersinggungan dengan pemerintah Pak. Nah, dalam hal ini kan PLN terutama. Nah, kedepannya apakah kalau misalkan ini sudah berjalan, itu apakah tidak ada hambatan dari sisi pemerintah? Karena ini kan bersinggungan Pak, profil bisnis ini bersinggungan dengan PLN. Ketika ini berjalan, kedepannya gimana solusinya? Otomatis kan kebijakan nanti pemerintah punya kebijakan, punya PLN gitu kan. Nah, di satu sisi kita punya profil bisnis yang sama, otomatis kan mengurangi margin dari pemerintah. Ini gimana Pak solusi kedepannya Pak? Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Ya, bisa langsung Pak. Baik, terima kasih Pak Arya dari Bali. Ya betul Pak Arya, jadi yang saya maksud 10 orang itu adalah pembeli pertama. Jadi kalau sudah ada pembeli pertama, berarti kan ada pembeli kedua, ketiga, dan ke-10. Nah, 10 pembeli pertama ini otomatis menjadi pendiri. Ya, pendiri. Artinya koperasi secara legal sudah terbentuk. Kenapa? Kok harus 10? Karena undang-undang koperasinya menyatakan minimal 9 orang sebenarnya. Tidak bisa 1 orang. Ya kan, tidak bisa 9. Tidak bisa 1 orang. Oleh kita digunakan jadi 10 orang. Lalu nanti kalau ada orang ke-11, apakah dia jadi pendiri koperasi? Tidak. Tidak jadi pendiri. Ya, tidak jadi pendiri. Jadi 10 orang, hanya 10 orang pendiri pertama. Ya, per kabupaten. Jadi nanti kalau di Bali ada 10 orang yang sudah pertama, maka insya Allah saya datang ke Bali, Pak. Saya datang ke Bali, kalau kita kumpulkan 10 orang tersebut, saya akan jelaskan secara detail, ada ADART-nya, nanti ada pembentukan, nanti kita datang ke notaris, nanti datang ke notaris itu ada biaya akta pendirian koperasi. Nah, biaya aktanya itu diambilkan dari akumulasi 65 juta dikali 10 tahun. Ya, dari ada biaya akta nanti terus kita tentukan kapan kita launching dalam waktu 100 hari ke depan. Jadi nanti kalau sudah terkabul 10, kita akan meeting bisnis Pak, intens selama 100 hari. Kita konsolidasi di Bali. Begitu penjelasan saya. Yang kedua, ini akan bersinggungan PLN, ya pasti akan bersinggungan Pak. Tetapi kita sudah melakukan analisis. Hari ini kalau Bapak searching di internet, yang jual talis itu banyak Pak. Yang jual tabung listrik dari Cina lah, dari mana banyak. Tetapi memang masih menggunakan solar cell, ya masih menggunakan solar cell. Atau misalkan Bapak kalau beli solar cell panel surya yang off-grid, ya Bapak bisa. Apakah PLN marah? Tidak ada PLN marah. Atau Bapak beli genset solar. Bapak nyalakan genset Bapak 24 jam. Apakah PLN-nya marah? Nggak marah, Pak. Ya, tidak marah. Karena kita tidak ada melanggar undang-undang, tidak ada yang melanggar apapun. Ya kan? Karena tabung listrik ini kan menabung. Ya, menabung listrik. Dan fungsi tabung listrik ini hanya berfungsi kalau dicas. Dicasnya menggunakan PLN. Begitu. Jadi kami sudah menganalisis dan insya Allah tidak ada masalah. Dan ini seperti produk-produk pada lainnya. Tetapi memang tabung listrik yang bisa menyalakan cukup lama dengan charger 15 menit dan bisa menyalakan bukan DC. Temuan, Pak. Di tabung listrik kita ini tidak ada inverter. Ya, tidak ada inverter, tidak ada perangkat-perangkat untuk berubah. Sehingga tabung listrik kita ini bisa lebih murah dibandingkan tabung listrik pada umumnya. Ya. Nah, inilah temuan kita, temuan asli Indonesia, sehingga nanti apakah nanti PLN? Insya Allah tidak, Pak. Dan insya Allah kami senantiasa berinteraksi terus dengan PLN. Kami sudah cukup lama berinteraksi dan bahkan hari kemarin saya di Jakarta meeting dengan orang-orang dan insya Allah nanti tanggal 6 saya ke Jakarta lagi, kita akan meeting lagi dan semoga ada titik temu nih kolaborasi kita dengan PLN. Mohon doanya. Tetapi kata kuncinya adalah kami bermitra dan kami berkolaborasi dengan semua, ya dengan semua. Insya Allah tidak ada masalah, Pak Arya.
Baik, terima kasih Pak Arya. Semoga cukup ya. Kita gantian dengan yang lain. Kemudian tadi selanjutnya ada Bapak Sugeng kalau nggak salah ya. Oke, Bapak Sugeng bisa dinyalakan untuk mic-nya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini penjelasan Mas Ikhlas itu, kalau ada customer yang membeli dari koperasi, nah, apakah koperasi itu harus stok barang? Itu pertama. Ataukah customer tadi kayak belanja di marketplace gitu aja, maksudnya dia pesan barang, terus dia transfer uangnya, berarti barang nanti dikirim dari pabrik. Apakah seperti itu? Cukup begitu, terima kasih. Ya, Pak Sugeng, terima kasih. Yang benar nomor 2, Pak. Ya, jadi nanti customer akan belanja di aplikasi Omin. Dia tinggal pilih barang apa yang dia belanja dan dikirim nanti langsung dari manufaktur dan koperasi langsung tiba-tiba dapat margin, Pak. Bisa dimengerti ya? Jadi tidak perlu nyetok, Pak, koperasi, Pak. Ya, ini saya katakan, makanya bahasa saya adalah pembeli. Bapak tidak perlu nyetok barang-barangnya. Barang-barang itu ada di pabrik, Pak. Jadi istilahnya, Bapak tinggal otomatis dapatkan. Misal, Bapak Pak Sugeng sebagai pembeli pertama atau pendiri koperasi di Kota Bandung, misalkan. Sudah ada Kota Bandung. Lalu ada orang Bandung beli, dia buka aplikasi Omin, ada tabung listrik. Dia beli 2.200. Di situ nanti ada penjelasan, nanti dikirim dari pabrik ke alamatnya dia, atau mau dia di alamatnya dia, otomatis nanti sudah dipasang. Ketika bayar, koperasi langsung dapat untung 500.000, Pak. Tapi 500.000-nya, Bapak nanti di Omin ada fitur namanya Aktivis Free Net. Aktivis Free Net, Bapak langsung dapat 50.000, Pak. 50.000-nya dari mana? 500.000 dibagi 10 orang tadi. 50.000. Jadi Bapak di SHU-nya akan ada tulisan 50.000. Nah, Sitalis itu kan, jadi Bapak tidak perlu ngapa-ngapain dalam tanda kutip sebenarnya. Ya kan? Nah, nanti penjelasan teknisnya bagaimana? Supaya di kotanya Bapak memperbanyak reseller. Nah, ini yang paling penting, Pak. Reseller itu namanya apa? Namanya Ominmart. Nah, Ominmart itu resellernya Koperasi Cost of Free Net. Jadi nanti yang boleh berinteraksi langsung dengan pelanggan itu adalah Ominmart. Nah, Bapak tinggal fokus bagaimana membesarkan Ominmart. Ya, dan merekomendasikan Ominmart itu banyak, Pak. Ya, saya kasih contoh. Pak Sugeng nih sudah terbentuk koperasinya. Lalu punya saudara, saya mau merekomendasikan saudara atau teman saya jadi aktivis Free Net. 65 juta misalkan. Waduh, dia nggak punya, saya punya dananya 9.950. Boleh, jadikan dia Ominmart. Nah, ketika dia jadi Ominmart, Bapak dapat royalti nanti. Apa royaltinya? Begini saya kasih contoh. Ominmart itu dia jualan aki Free Net. Ya. Nah, ketika dia jualan aki Free Net, maka nanti dia akan mendapatkan produk. Ketika mendapatkan produk, Bapak yang merekomendasikan Ominmart dapat royalti dari penjualan Ominmart. Jadi apa yang dijual Ominmart ini, Bapak akan mendapatkan royalti. Nah, berarti itu akan terbagi ke 10 anggota tadi juga itu, Mas Ikhlas? Tidak, kalau merekomendasikan Ominmart tidak akan dibagi ke 10 anggota. Berarti khusus siapapun yang merekomendasikan berarti ya? Iya, jadi ketika Bapak merekomendasikan reseller namanya Ominmart, maka royaltinya haknya Bapak sendiri. Begitu. Keren. Nah, yang dibagi 10 orang itu siapa? Koperasinya, Pak. Yang khusus koperasi. Ya, tadi omset tabung listrik, misalkan tabung listrik Bapak koperasi di Bandung, ada orang Bandung beli tabung listrik, maka Bapak akan langsung mendapatkan marginnya koperasi 500.000. Maka di aplikasinya Bapak dapat 50.000, bukan 500.000. Dapatnya 50.000. Langsung dibagi 10 orang. Gitu. Jadi 5 produk yang tadi saya jelaskan, omsetnya dibagi langsung 10 otomatis. Tapi kalau Bapak merekomendasikan aktivis Free Net di seluruh Indonesia, Bapak merekomendasikan Ominmart di seluruh Indonesia, royaltinya milik pribadinya Bapak, tidak dibagi 10 orang. Berarti kalau merekomendasikan itu nggak di satu kabupatennya, Mas? Maksudnya boleh nasional. Nasional. Merekomendasikan tidak dibatasi oleh kabupaten, tapi Bapak punya saudara di seluruh Indonesia, Bapak bisa. Tapi kalau Bapak sudah menjadi aktivis Free Net, fokusnya dulu ke satu kota dulu, maksud saya begitu, Pak. Oke. Misalkan Bapak di Bandung, baru ada 2 orang, yuk kita berjuang bersama-sama, ada 8 orang, ya kan? Tetapi bisa jadi begini, Pak, karena ini pendaftaran online, bisa jadi saya orang Solo, punya saudara di Bandung, dia mau jadi aktivis Free Net, dia tinggal daftar online,
Cepet, tiba-tiba tinggal 1. Gitu lah. Jadi ini pendaftaran kalau sudah online kita tidak bisa batasi. Nah, ini mumpung pendaftaran masih offline, bisa langsung menghubungi grup. Nanti saya akan menjelaskan secara detail ketika sudah ada di grup WhatsApp. Grupnya namanya AFI, Pak, Aktivis Freenet Indonesia. Itu adalah grup yang sudah clear. Saya akan jelaskan teknis-teknisnya bagaimana penjelasan yang agak lebih detail. Demikian Pak Sugeng penjelasan saya. Oke, terima kasih Mas. Baik, terima kasih Bapak Sugeng. Masih ada agak banyak ya. Ini masih sore ya. Masih pukul 8.51. Kita lanjutkan untuk penanya selanjutnya. Bapak Ivan. Silakan Bapak Ivan untuk dinyalakan mic-nya. Terima kasih admin ya. Mas Ikhlas, mungkin saya mau ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait masalah tabung listrik dan aki ya. Itu apa sudah ada uji stres gitu? Artinya memang sudah dilakukan pengujian gitu ya. Sehingga memang secara fungsi itu sudah bisa dirilis ke market. Nah yang kedua terkait izin edar. Nanti seandainya ada pertanyaan gitu ya dari Allminmart dan sebagainya itu terkait masalah izin edar. Nah itu apakah bisa dibantu penjawabannya? Terima kasih itu dulu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Ivan. Tabung listrik apakah sudah ada izinnya begini? Kami sudah melakukan proses perizinan baik itu SNI, tapi karena ini adalah paten, paten ini sebenarnya tidak diperlukan untuk mendapatkan izin. Kenapa? Karena SNI itu kan standar nasional Indonesia harus mendapatkan regulasi. Sedangkan paten ini, jadi siapa yang mau menstandarkan itu pemegang paten, Pak. Ya, pemegang paten. Jadi kami itu sudah konsultasi ke BIN, ke HAKI, kita sudah konsultasi dan sarannya adalah 1. Nah, ini saya sampaikan J, saran dari stakeholder pemerintah. Mas Ikhlas, bentuklah Himastek. Himastek itu adalah himpunan, Pak. Himpunan Masyarakat Teknologi Freenet. Makanya atas saran daripada stakeholder pemerintah, kami pada tanggal 11 Desember membentuk Himpunan Masyarakat Teknologi Freenet, Pak. Jadi kami punya Dewan Pimpinan Pusat DPP. Siapa presidennya? Orang BRIN, gitu, Profesor. Begitu kira-kira. Dan orang BSN, ya. Jadi ada. Kita ini bagian dari dan kita akan membentuk cabang-cabang Himastek di setiap kabupaten. Alhamdulillah sudah 20 kota, Pak, cabang kita, Pak. Ya. Sehingga nanti kalau Bapak bergabung menjadi DPD. Jadi kita punya DPW, DPD. Ada DPP, DPW, DPD. Kita punya provinsi DPD. Nah, yang ketiga, pendaftaran pengguna host of Freenet tidak boleh atau wajib harus memiliki keanggotaan menjadi keanggotaan Himpunan Masyarakat Teknologi Freenet. Itu wajib, Pak, sarannya. Ya, sarannya adalah wajib. Makanya ketika Bapak daftar melalui aplikasi, Bapak nanti akan punya ID Himastek, Pak. Nah, ID Himastek. Nah, kita sudah punya roadmap, Pak. Kalau bulan Februari pendaftaran, 100 hari ke depan, targetnya kita adalah akhir April terpasang produk-produk di rumahnya Bapak, ada waktu 2 bulan. Insya Allah tanggal 10 Agustus, kami akan mengadakan seminar internasional. Nah, disitulah akan menjadi pembicaraan tentang masalah testimoni daripada seluruh pengguna House of Freenet. Itu, jadi bagaimana mengatasi tadi perizinan dan segala macam, itu solusinya, Pak. Kami akan terus berjalan. Dan insya Allah apa yang kita lakukan ini adalah bagian daripada saran-saran yang terbaik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah ada uji stres? Tabung kita ini sudah dipakai cukup lama, Pak. Kita menyalakan di satu pulau seribu, satu pulau mandiri, kita menyalakan di hotel, ya. Jadi karena dulu itu basisnya adalah project, Pak. Jadi belum kita jual ke market. Kita basisnya adalah project, ada pabrik, ada hotel, ada beberapa restoran, ada satu pulau, dan itu sudah sejak 2000, sudah lebih dari 8 tahun digunakan, Pak. Dan sekarang alhamdulillah tidak ada masalah. Nah, kita ini akhirnya ingin berubah, tidak mau lagi bicara project, begitulah. Kita pengen membangun satu ke retail. Jadi ini jangan dinikmati oleh korporasi besar, tetapi kita pengen membangun satu konsolidasi masyarakat. Nah, makanya tanggal 10 November kita baru launching produk untuk fokus ke sini. Begitu Pak Ivan penjelasan saya. Baik, terima kasih Bapak Ivan. Kita
akan berlanjut ke penanya selanjutnya. Ini sudah ada 3 ya untuk yang penanya langsung. Kemudian untuk yang chat nanti insya Allah kita akan pilih beberapa pertanyaan. Terus selanjutnya ada Bapak Imam Sopari dari Tegal. Silakan Bapak untuk dinyalakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Saya Imam dari Tegal dan ini orangnya tinggal dijuluki Pangnya Indonesia. Ini malah menjadi kekhawatiran jangan-jangan nanti produknya dibeli orang Tegal terus dibredel terus dibikin versi KW-nya terus dijual lagi dengan harga lebih murah. Ini kan menjadi kekhawatiran sendiri di masa mendatang, jangan-jangan nanti muncul versi KW yang mungkin bagus juga, nanti dari brand sendiri nanti harganya malah hancur dan yang terjual malah produk yang KW. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaannya kedua kaitannya dengan mutu produk, tadi juga sudah disinggung. Apakah dari produk tersebut nanti muncul biaya perawatan atau perbaikan pada komponen yang harus dibeli? Tadi sudah disinggung ada token juga. Apa nanti hitung-hitungannya malah nanti ternyata sama besar dengan listrik dari PLN. Ya, jadi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, produk KW ya, Indonesia ini ahli bikin prototipe ya, jadi kami tidak bisa menjamin juga ya, karena banyak orang-orang Indonesia kan orang-orang pintar-pintar semua ya kan. Tetapi mitigasi kita tuh begini Pak, sampai detik ini baterai inputnya DC Pak. Ini tabung listrik ini kan inputnya DC Pak ya. Dan saya awal bulan Januari itu 3 bulan terakhir ya, puncaknya di awal bulan Januari, saya meeting dengan ahli fisika kuantum dari salah satu negara besar di Indonesia, di dunia, orang bule, dan dia tidak percaya terhadap produk ini, dan dia mengatakan bahwa hari ini isu AC atau DC tidak ada, dibatalkan dari penemuan ini. Jadi penemuan ini itu belum ada Pak, tanpa inverter Pak ya. Jadi tanpa inverter. Jadi kalau ingin copy paste ya mungkin relatif sulit Pak ya, apalagi menyalakan seluruh rumah, kira-kira begitu. Yang kedua, kita sudah memproteksi modul atau chip di dalam tabung listrik itu. Jadi kalau mau nanti dibeli terus dibongkar, itu nanti chipnya otomatis pecah Pak. Ya, otomatis pecah, tidak bisa di Blu-ray, X-ray itu nggak bisa. Jadi dipakai sinar di X-ray begitu, insya Allah nggak akan kelihatan. Jadi memitigasi kita ke sana. Tapi apakah ini menggaransi nanti tidak ada KW? Ya, saya tidak bisa menggaransi. Tetapi kami sudah berikhtiar untuk betul-betul memproteksi tabung listrik kita ini, Pak. Memproteksi tabung listrik kita ini, dan menurut kita ya relatif sulit untuk membuat KW. Kalau talis, Bapak bukan talis di internet sudah banyak Pak. Tabung listrik dari Cina, dari mana sudah banyak. Dan harganya mahal-mahal. Bapak 500 watt itu harganya 13 juta, 14 juta Pak. Dan itu nggak bisa nyalakan seluruh perangkat rumah. Ya, dan itu chargernya dari solar cell, dari matahari. Jadi memang teknologinya masih Indonesia patut berbangga kita punya tabung listrik pertama seperti ini. Yang kedua, biaya perawatan garansi kita 3 tahun Pak. Jadi kalau ada kerusakan kita ganti baru. Ya, 3 tahun. Loh, bagaimana setelah 3 tahun? Nah, ya nanti dipakai Pak. Dipakai biasa, nanti ada call center kalau ada kerusakan. Ya, Bapak bisa telepon kerusakan atau ada data nanti rusaknya di mana, Bapak bayar apa yang menjadi kerusakan. Tapi kalau baterai yang paling mahal enggak, Pak. Karena baterainya cuma 1 biji 220, Pak. Ya, bukan baterai 1 biji. Jadi bukan baterai banyak, tapi baterai di dalamnya itu 1, Pak. Jadi kami memproduksi baterai pertama di dunia 220 volt, 1 biji, Pak. Ya. Dengan baterainya di dalamnya. Jadi kalau baterainya garansinya 25 sampai 30 tahun, Pak. Jadi partnya yang rusak paling kabel, tapi insya Allah potensinya perawatannya tidak. Tapi kalau Bapak banting itu bukan tanggung jawab kita ya kalau kerusakan. Kalau sudah ada hologram yang nanti kalau itu kelihatan dibongkar kita akan tidak tanggung. Mungkin begitu Pak biaya perawatan. Token, ya nanti kalau ada token per bulan itu nanti memang ada Pak biaya token. Biaya token per bulan itu nanti tergantung daya dan itu sangat-sangat murah. Ya. Apakah nanti sama dengan PLN? Enggak akan sama. Pasti Bapak akan lebih bahagia tokennya. Tapi ini sedang kita atur nominal tokennya dan segala macam. Yang jelas pasti sangat murah dan akan menjadi solusi bagi siapapun.
pemakaian listriknya bebas tapi bayarnya sangat murah. Kira-kira begitu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Imam Sopari. Selanjutnya ada Ibu Supratiwi ya, silahkan Ibu ya. Ini sudah menunggu dari tadi, silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanya, yang mau saya tanyakan begini Pak. Ini kayak saya kan KTP saya itu Bekasi. Cuman saya tinggalnya di Bogor, tapi Bogornya bukan Bogor kota. Kabupatennya itu Kabupaten Bogor ya, Bi. Kabupaten Bogor. Ini gimana nih Pak? Saya harus bagaimana ini untuk mau mendaftarkan diri? Itu yang pertama. Terus antara pendiri koperasi sama reseller, berapa persen bagi hasil dari perusahaan? Terus ketiga, itu kan misalkan saya memilih untuk paket B. Ketika saya memilih paket B, itu kan ada aki ada berapa macam. Nah, apakah harus semuanya saya beli aki atau bisa pilih kita? Karena kan kemanfaatannya untuk kita kan untuk dipakai di rumah kan nggak semua aki itu bisa kita manfaatkan gitu. Apalagi kapasitas aki yang begitu besar, yang mungkin saya dapat informasi aki yang kapasitas besar itu untuk truk atau bis gitu. Nah ini gimana Pak? Apakah kita bisa memilih ketika kita nanti bergabung untuk jadi pendiri koperasi? Ya, terima kasih Pak untuk itu. Untuk sebentar itu aja yang saya mau tanyakan. Ya, terima kasih Ibu Tiwi. KTP di Bekasi. Kalau boleh tahu Ibu mau bikin sebagai anggotanya di mana Bu? Di Bekasi atau di Bogor? Pengennya? Nah itu saya bingung. Ini gimana ini? Apa bisa kalau KTP kan memang saya KTP-nya di Bekasi ya Pak. Tapi kalau tempat tinggal itu keinginan Ibu inginnya di mana? Secara administrasi gampangnya di mana ya Pak? Saya juga bingung. Begini Bu, jadi yang menentukan KTP itu bukan dari kami, tetapi dari notaris. Notaris itu yang akan minta. Karena koperasi ini kan koperasi skala kabupaten. Syarat pendiriannya adalah harus didirikan oleh KTP setempat. Berarti. Nah, jadi saran saya begini. Ibu pendiri koperasi Bekasi. Secara KTP karena di Bekasi, betul ya? Nah, tetapi kan tinggalnya di Bogor. Nah, Ibu tinggal daftar di Omin itu pakai alamat Bogor. Bisa dimengerti ya Bu ya? Bisa di Bogor. Jadi nanti walaupun Ibu tinggalnya di Bogor, tapi keanggotaan di Bekasi. Itu bisa. Ya, bisa sebagai pendiri koperasi. Barangnya dikirim kemana? Tergantung Ibu. Mau barang dikirim di rumahnya Ibu atau di Bogor, nggak ada masalah. Terus yang penting itu di aplikasi Bu. Di aplikasi itulah yang menentukan bonusnya semua ada di aplikasi. Keuntungan-keuntungan itu ada di aplikasi. Nah, aplikasi ini terserah Ibu menuliskan alamatnya di mana. Jadi ketika daftar pertama di aplikasi, Ibu tinggal menuliskan alamatnya mau di mana. Mau di Bogor kah atau di Bekasi. Tapi kalau pendaftaran di akta, di notaris, tidak bisa di Bogor. Karena KTP-nya Ibu secara administratif di Bekasi. Berarti nanti kalau misalkan untuk pendiriannya itu saya termasuk di Bekasi ya Pak ya? Bukan Betul. Di Bogor ya? Bukan di Bogor. Gitu. Tapi bagaimana misalkan di Bogor? Kan begitu ya? Bagaimana kalau di Bogor? Ya mungkin cari teman atau tetangga atau saudara yang punya KTP Bogor. Ya. Bisa, tetapi yang daftar di aplikasi Ibu. Gitu. Tapi masih berarti tetap keanggotaan itu sebagai pendiri koperasi itu tetap saya berarti walaupun saya pakai KTP saudara gitu ya Pak ya? Iya, di Ominnya, di aplikasinya tetap Ibu namanya. Tapi di aturan itu karena KTP-nya di secara formal material itu adalah saudaranya Ibu yang ber-KTP Bogor. Tetapi secara bisnis realnya Ibu yang mengendalikan bisnisnya itu karena Ibu yang punya aplikasi akunnya. Gitu. Bisa dibedakan antara administratif dengan real bisnis. Jadi ketika nanti ada yang membeli produk-produk dari Talis ini, kalau saya di Bogor itu masuknya saya di Bogor. Bukan di omset Bogor. Omset Bogor gitu. Omset Bogor, bukan omset Bekasi. Begitu ya. Oke. Yang kedua, kalau paket B bisa nggak? Nanti selagi nominal uangnya mencukupi sesuai dengan yang di tabel bisa dipindah-pindahkan. Bisa ya? Bisa. Lah kenapa kok ada 200 sampel? Ya sebenarnya itu bisa jadi jualan kan? Karena nanti Bu, pendaftaran Ominma itu akan mendapatkan aki. Ya. Jadi nanti orang daftar Ominma itu daftar aki Bu, dapat aki. Nah akinya dari mana? Dari koperasi. Itu kira-kira. Ya. Jadi
Kan saya tidak pakai 200 ampere untuk bis. Nah, si Ominmat kalau jualan ke bis kan. Jadi ibu nggak jualan, yang jualan tuh Ominmat. Nah, Ominmat punya pangsa pasar bis. Bis, Bu, itu ratus Bu akinya. Tidak ada di Indonesia aki yang menggaransi 2 tahun, Bu. Nah, jadi Ominmat itu nanti dia akan nyari pelanggan, Bu. Nah, dia di rumahnya kan punya aki tuh. Nah, dia tinggal jualan aki si Ominmatnya gitu. Nah, kenapa ibu diberikan 200 ampere? Ya, salah satu harapannya punya reseller namanya Ominmat. Gitu. Begitu ya, Bu ya. Tapi apakah bisa diganti? Baiklah, saya tidak mau ganti 200 ampere, saya pengen ganti ini. Boleh. Bisa, Bu. Bisa. Itu kan tabel yang kami siapkan di proposal itu adalah tabel yang kita tentukan, tapi bisa secara opsional, tergantung nanti request. Sesuai dengan nominal budget yang sudah ditetapkan. Begitu, Ibu. Berapa persentasenya? Persentasenya dari margin kita sudah tetapkan. Tapi saya mau kasih bocoran. Ominmat untungnya jauh lebih kecil daripada Hof. Itu jelas, Bu. Ya, saya kasih contoh. 200 ampere, Ominmat untungnya 50.000. Hof untungnya 250.000 misalnya, gitu. Loh kenapa? Karena dibagi 10, maksudnya kan gitu. Ya kan? Jadi secara nominal itu lebih gede gitu. Tapi kalau yang merekomendasikan Ominmat, dia langsung dapat tambahan 100.000. Nah, beda di situ. Royalti ya. Royalti. Nah, ini penjelasan tentang Ominmat dan segala macam. Saya akan jelaskan secara utuh di grup AVI. AVI itu aktivis Freenet yang sudah otomatis terdaftar sebagai pembeli pertama. Nanti kita akan jelaskan secara lebih detail lagi bagaimana memaksimalkan pendapatan kita sebagai aktivis Freenet. Begitu kira-kira Ibu Tiwi penjelasan saya. Terima kasih. Mau nanya lagi Pak satu. Untuk yang token itu Pak, kita pengguna itu berapa Pak? Kita pengguna Kalis tadi itu Pak, berapa? Apa tuh namanya? Kalau kita misalnya beli token listrik di PLN kan sekian dalam sebulan. Nah, ya, bulanan ya? Bulanan. Nah, ya maksudnya bulanan. Gimana? Berapa Pak untuk ini tokennya? Ya, untuk biaya token nanti per bulan akan ada di tampilan di aplikasi. Kita belum menentukan biaya bulanan. Yang jelas pembeliannya ada di aplikasi Omin. Gitu. Ini sedang kita bahas nominalnya, tetapi semangatnya adalah pasti jauh lebih murah daripada yang lain-lainnya karena biaya token itu cuma biaya aktifin. Biaya token itu biaya yang bisa dipakai 1 bulan. Jadi bukan KWH ya. Kita sistemnya bukan KWH tapi 30 hari. Ya, nanti ada di aplikasi Om. Demikian Ibu. Makasih Pak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Pratiwi ya. Kemudian kita akan ke ya. Saya bacakan satu persatu yang belum ini ya, yang belum terbahas di pertanyaan langsung. Ada yang menanyakan Pak, ini lewat Jabri ke saya. Ada typo atau kesalahan tulis di angka paket A di baris terakhir seperti ya. I5 ampere 2 kali 173.000 harusnya 346. Pripun ya Pak ya? Di paket I 5 ampere. Mungkin ada typo. Kemudian ada pertanyaan juga dari orang yang sama ini, dari Bapak Air ya namanya. Kalau total investasi 62 juta dan belum pajak, artinya angka investasi atau modal tidak sebesar 65 juta. Apakah 65 juta ini belum pajak? Itu dulu Pak mungkin. Iya, memang betul Pak. Sesuai dengan itu belum pajak Pak. Kemudian sisa dari 65 juta kali 10 orang, ya 650 juta. Apakah semua untuk biaya pendirian koperasi? Ada 3 poin, ada biaya mentoring, biaya pendirian, dan biaya support untuk launching. Oke, ada 3 poin ya Pak ya. Semua untuk biaya biaya akta ya, biaya pembuatan akta itu sekitar 7-10 juta. Ya, itu pembuatan akta di notaris. Lalu nanti ada biaya launching. Biaya launching itu nanti ada, kita akan punya agenda launching koperasi di setiap kabupaten, dan ada biaya pendampingan bisnis. Biaya aplikasi dan lain sebagainya. Jadi itu kembali lagi kepada user semua. Yang dimaksud dengan pendampingan bagaimana? Kami dari tim akan datang ke kota yang bersangkutan, akan meeting, akan mentoring, lalu akan mengajarkan dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Oke, baik. Ini untuk pertanyaan selanjutnya, apakah PDF tadi bisa di-share kemudian bergabung ke AVI Pak tadi ya, grup AVI bagaimana begitu? Ya, memang itu PDF-nya bisa untuk di-share untuk umum. Jadi Bapak dan Ibu itu menjadi salah satu senjata bagaimana untuk merekomendasikan. Grup WA AVI adalah yang sudah berbayar 65 juta. Demikian. Okay. Kalau yang grup, biasanya kalau
yang belum, memang ada grup lain. Jadi di situ saya juga gabung, saya menjawab beberapa pertanyaan di grup atas pertanyaan yang disampaikan di grup. Tetapi detail bisnisnya kalau sudah itu ada di AFI. Jadi kalau di AFI itu saya menjelaskan, membantu, misalkan Pak, ini saya ada orang yang mau gabung bisa dibantu, ya saya bisa membantu bagaimana nanti aspek mencukupi supaya 10. Jadi kalau AFI itu sudah betul-betul teknis, mentoring, bagian daripada mentoring dan kami dari tim berada di dalam grup itu juga, yang grup AFI. Begitu Mas Bayu. Oke Pak, kemudian dapat royalti itu harus gabung dulu ya? Iya nggak Pak? Sebentar, lanjut untuk prototipe atau demo produk bagaimana Pak Ikhlas? Ada di Apakah video. ada? Mungkin saya sudah bikin video demo. Mungkin nanti bisa di-share atau di grup sudah saya banyak share penjelasan tentang Talis, penjelasan demo produknya, udah kita siapkan ada videonya. Kemudian ada satu pertanyaan agak mirip dengan Ibu Pratiwi tadi Pak. Untuk KHOF per kota ini KTP-nya apa harus sama? Satu kota semua ini 10 orang harus sama begitu? Iya, namanya pendiri itu kalau kita berada di Bekasi maka pendirinya harus ber-KTP Bekasi. Karena yang kita bentuk ini adalah koperasi primer konsumen per kabupaten. Jadi otomatis syaratnya pendirinya adalah ber-KTP di kabupaten tersebut. Itu syarat mutlak dari peraturan perundang-undangan. Oke Pak, berarti harus cari ini ya 10 orang atau misalkan yang di sini mau mendaftar sudah 1 orang bisa mencari 9 teman atau rekan lainnya yang ber-KTP sama. Dan ini Mas Bayu, mencari 9 orang itu bukan berarti tanggung jawab pribadi kita. Ya. Bisa direkomendasikan dari smartphone. Misalkan ini sudah ada contoh beberapa grup API yang saya kelola, ada yang sudah gabung di satu kabupaten, bukan berarti dia bertanggung jawab untuk memenuhi 9 orang. Kita bekerja sama. Jadi saya punya tim, saya ada saudara di Jakarta bisa. Nah rencananya saya akan ada di Jakarta pada tanggal 5 Februari, itu tim API Jakarta mau membentuk namanya presentasi offline Pak, Freenet Investment Forum, itu nanti hari Minggu tanggal 5 Februari di Jakarta, saya insya Allah hadir. Nah itu orang-orang API itu sudah gerilya untuk mendatangkan orang Pak. Dan saya datang ke Jakarta membantu orang-orang API, orang-orang aktivis Freenet supaya dia bisa merekomendasikan dimanapun, tetapi prioritas di kotanya. Nah jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau ingin berdatangan bisa datang di hari Minggu ya. Kalau yang sudah ingin gabung, silakan hari Minggu kita datang. Rencananya hari Minggu, ini sedang saya konsolidasikan. Begitu Mas Bayu. Jadi saya katakan, Pak Ikhlas saya gabung duluan nggak apa-apa, bukan berarti dia harus menunggu 10 orang, tidak. Ya, bukan begitu. Jadi saran saya, Bapak gabung, yuk saya langsung bikinkan grup AFI, kita nanti di situ akan kita lebih intens untuk mendiskusikan kelanjutan bisnis AFI di kedepannya. Begitu Mas Bayu, jelasan. Oke, ini sekaligus menjawab ya pertanyaan dari Pak Heri. Saya mau bayar 65 juta saja, berarti tugas mencari 9 orang lagi yang masing-masing 65 juta, bukan tugas saya ya ada tugas jenengan tapi juga bisa dibantu dari yang lain, begitu ya Pak ya? Kalau semuanya bekerja bisa lebih cepat begitu kira-kira. Karena saya ulang, merekomendasikan AFI itu dapat royalti seterusnya. Ini ada benefit. Nah, ya, ini. Merekomendasikan. Dan yang merekomendasikan AFI harus AFI, Pak. Bukan, tidak boleh orang lain. Baik, selanjutnya. Ini kayaknya tadi sudah terjawab ya. Ada 2 pertanyaan dari Pak Agus. Saya sampaikan ulang, nggak apa-apa ya. Akinya apakah hanya bisa untuk kendaraan listrik atau bisa untuk kendaraan bahan bakar pada umumnya? Yang pertama. Yang kedua, apakah sistem bonus referral khusus untuk direct referral saja atau bisa sampai generasi kesekian, Pak? Ada baterai motor listrik, ada aki Freenet. Itu berbeda bentuk, berbeda jenis, berbeda tipe. Kalau aki Freenet itu adalah khusus motor BBM. Aki pada umumnya kayak Yuasa dan lain sebagainya. Ya, jadi ini kompetitornya Yuasa, GS, begitulah kira-kira. Tetapi kelebihan kita garansi 2 tahun. Ya, jadi untuk apa? Bis, truk, motor, mobil, Xenia ada semua di jenis kita. Itu aki Freenet, jadi tidak hanya untuk motor listrik ya. Jadi aki kita bebas, aki kita bisa juga untuk mobil Xenia, maksudnya gitu, untuk bis, truk dan lain sebagainya. Terus royaltinya ada royalti 10 generasi, ada royalti 3 generasi. Itu game-nya Pak, market plan-nya begitu, bisnis plan-nya begitu. Jadi ada generasi 10, ada generasi 2 dan 3. Ya, begitu kira-kira. Oke. Nah ini pertanyaan dari Bapak Said Mufti.
Untuk deadline 10 orang pembeli pertama, kapan Pak? Ya tergantung kotanya begitu Pak. Tergantung kotanya Pak. Ya. Jadi nanti semua transparan di aplikasi. Jadi kalau di aplikasi itu sudah hilang, misalkan Bapak mau di Bandung tidak dibuka lagi pendaftaran, berarti tidak bisa lagi menjadi AKI. Berarti bolehnya adalah membeli saja. Gitu Pak. Jadi tapi saran saya sekali lagi yang dilakukan oleh banyak, kalau Bapak yakin dan menjadi bagian daripada gerakan untuk membangun Indonesia berdaulat, yuk kita bangun menjadi aktivis-aktivis Freenet di seluruh Indonesia. Yuk kita bangun dengan Bapak dan Ibu sekalian, mulai dari sekarang, kecepatan untuk memilih, kecepatan untuk memutuskan menjadi bagian daripada perjuangan kita. Begitu kira-kira Pak. Jadi jangan menunggu 10, ayo putuskan sendirian aja nggak ada masalah. Karena kita akan gotong royong untuk membantu di setiap kabupaten agar terpenuh 10. Dan saya katakan, walaupun belum terpenuh 10, barangnya apakah dikirim Pak? Gitu. Apakah nanti sudah ada pembelian di situ, kalau Bapak sudah ada 2-3 orang, ya Bapak dapat margin. Bisa dimengerti Pak ya? Jadi walaupun secara akta koperasi belum terbentuk 10, tetapi secara bisnis apabila sudah ada penjualan di kota itu, ya nanti misalkan nih Pak, secara bisnis saya hanya beli akinya saja, kan bukan pembeli 5 produk, maka saya yang baru 2 orang dapat margin nggak? Dapat sebagai koperasi. Bisa dimengerti maksud saya ya? Ya, jadi maksud saya adalah walaupun misalkan di Bekasi baru ada 3 yang daftar, berarti secara legal belum bisa terbentuk karena syarat pendirian koperasi harus 10 orang. Tetapi pada bulan Februari sudah ada penjualan aki. Ada yang mau beli kompor misalkan, ada yang mau beli talisnya aja misalkan. Maka si aktivis Freenet ini sudah dapat margin, Pak. Otomatis sudah dapat margin. Gitu. Walaupun kooperasinya belum terbentuk, sudah dapat margin si aktivis Freenet. Bisa dimengerti ya penjelasan saya? Kira-kira begitu. Jadi kecepatan Bapak memutuskan, berarti ini bagian menjadi memfirasati bisnis masa depan. Kira-kira begitu Mas Bayu. Oke, baik. Ini yang pertanyaan Bapak ya, mumpung tadi barusan dijawab untuk masuk grup AVI setelah membayar Bapak. Oke, kita lanjut ke ini ada pertanyaan terkait produk juga ini Pak ya. Ada 2 tadi ya. Yang pertama untuk yang talis mungkin ini ya, maksudnya sekali beli apakah bisa pakai seumur hidup atau ada umur pakainya. Kemudian jika ada calon customer yang ingin membeli produknya, apakah bisa berkunjung atau melihat ke manufakturnya? Jadi usia kita itu 25-30 tahun, usia talisnya ya. Apakah bisa berkunjung? Bisa. Tinggal nanti bisa kontak-kontakan dulu dan lain sebagainya. Jadi karena nanti bisa kita jadwalkan atau kita bisa ketemu untuk di pabrik. Oke. Nah ini mungkin agak teknis ya Pak ya pertanyaannya. Untuk menjadi aktivis Freenet, apakah kita akan mendapatkan nomor member atau ya nomor member ya untuk mensponsori, mungkin maksudnya untuk mereferral ya. Dan tadi ada pertanyaan juga cara teknis ya untuk merekomendasikan AVI ya secara online, mungkin begitu maksud pertanyaannya. Bagaimana Pak? Ya, Bapak akan mendapatkan ID sendiri Pak. Jadi nanti gabung di Omil, Bapak akan mendapatkan ID. Nah ID itu nanti di aplikasi Bapak tinggal share aja. Ketika dia download, itu sudah otomatis ID rekomendatornya Bapak. Jadi ketika dia download menggunakan link yang Bapak share, dia daftar menjadi anggota kita, maka itu adalah rekomendasi Bapak. Sudah otomatis aplikasinya begitu, Pak. Jadi jangan khawatir ketika Bapak tinggal sederhananya gini, Bapak isi biodata di aplikasi, langsung sudah mendapatkan ID. Ya, ID. Kalau sudah memiliki ID, Bapak di aplikasi itu ada namanya share link. Bapak tinggal share aja tuh. Share kemana-mana di seluruh Indonesia, bisa share ke WA, bisa share ke Facebook, dan sebagainya. Kalau ada orang yang bergabung mendaftar biodata, maka otomatis dia adalah rekomendasinya Bapak. Dan otomatis Bapak akan mendapatkan notif. Oh, orang ini di mana dengan ID sekian adalah generasi kita. Kira-kira sudah ada notifnya, Pak. Ada aplikasinya. Oke, baik. Kemudian ini terkait produk Pak, tapi bukan yang default ya. Untuk restoran, hotel, dan kapal nelayan yang dayanya tinggi, bagaimana Pak? Apakah bisa request gitu? Bisa, Custom ya. Custom bisa. Untuk kapal juga ya. Kita sudah pernah di Angkatan Laut Pak. Kapal listrik di ini mondoannya juga
vessel Pak di Inggris, kita sudah ada customer juga, dan sudah pernah di Thailand juga sudah untuk kapal Pak. Restoran juga sudah, pulau mandiri juga sudah ada, kita ada dokumentasinya semua. Untuk kantor pusatnya di mana? Di Solo ya Pak ya? Kemudian Di Solo, Pak. Untuk customer service mungkin Pak kontaknya, ini yang admin biasanya ya Pak ya? Atau kemana? Ya, di PDF yang tadi saya jelaskan. Oke. Bisa dikontak Pak. Oke, nanti sebelum acara ini diakhiri kami share dulu untuk PDF-nya ya, ada nomor kontak di sana. Kemudian ini Pak ya, terkait teknis juga ya. Yang bertanggung jawab untuk yang transfer ini siapa? Karena 3 bulan baru dapat barangnya. Kalau gagal, batal atau tidak tercover barangnya karena market lagi tinggi, gimana jaminannya? Oke. Iya, jadi nanti by aplikasi sudah keluar bukti pembayaran semuanya, Bapak sudah di aplikasi itu akan muncul namanya AFI, Activist Free Network. Jadi di aplikasi itu ketika di aplikasinya Omin Bapak sudah ada fitur Activist Free Net, maka itu sama saja Bapak menjadi otomatis pembeli 65 juta itu Pak. Ya, itu jadi di aplikasi sudah terang benderang dan itu menjadi bagian daripada transparansi kita yang ada di situ. Nah, bagaimana produknya dan segala macamnya, ya itu menjadi bagian daripada perjuangan kita untuk mensuplai 100 hari. Yang saya maksud 100 hari itu harapannya adalah di orderan pertama ini. Jadi nanti kalau sudah berbasis marketplace itu tidak 100 hari tentunya ya. Jadi nanti kalau ada orang sekian hari dikirim, sekian hari dikirim. Seperti pada umumnya marketplace. Oke, selanjutnya yang terakhir ya Pak ya. Ada 2 nih. Mas Ikhlas, kalau daya rumah kita 1.300, tapi saya mau pasang 2.200 atau 3.500, talisnya apakah bisa? Bisa. Ngecasnya gimana Pak itu? Ngecasnya PLN dari 1.300 nih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tetap bisa ya, walaupun talisnya lebih besar ya? Oke, Bapak. Tapi kalau rumah kita 3.500, beli tali 1.300, takutnya jeglek Pak dayanya. Nggak bisa. Berarti Kecuali daya rumah yang 450, beli tali 1.300 itu nggak bisa. Oke. Minimal dayanya 900 Pak. Daya rumah 900 baru bisa 1.300. Kalau 900 untuk 3.500 apakah bisa Pak? Nggak bisa Pak. Oh nggak bisa. Oke. Jadi paling aman ya sama ya Pak ya. Tapi kalau untuk satu tingkatan level bisa begitu kira-kira? Ya, 1.300 paling minimal itu bisa ngecas 3.500. Oke. Begitu Pak Dwi dan Pak Sugeng. Kemudian untuk yang Ominmart menjadi Ominmart, apakah ada biaya pendaftaran juga? Ada ya, nanti di aplikasi mungkin ada ya Pak? Ada semua Pak, ada biaya pendaftarannya 9.950. Kemudian selanjutnya aplikasinya namanya apa Pak? Nah ini tadi meskipun beberapa kali disebutkan ya, perlu diulang lagi Pak, dijelaskan lebih banyak mungkin. Ini tadi namanya ini Pak Omin, Collaborative Workplace Omin Pak. Nanti insya Allah aplikasi di akhir bulan ini kita akan rilis. Bapak tinggal bisa download aplikasinya di www.omin.co.id. www.omin.co.id ya Pak semuanya untuk aplikasinya. Kemudian kalau rumah 3.500 beli talisnya 2.200 bisa Pak, bisa. Tapi kalau kebutuhannya lebih dari 2, ya. Tapi dengan catatan kebutuhan harian yang dipakai ya di bawah 2.200 begitu ya Pak. Tidak menyarankan Pak. Kalau dikatakan bisa, tapi nanti takutnya talisnya jadi kambing hitam marah-marah itu. Loh ini gimana gitu? Kan daya rumah Bapak yang existing PLN 3.500. Berarti perangkat rumahnya Bapak itu amannya 3.500. Jadi saran saya belinya ya 3.500. Kalau perangkat rumah 3.500, 3.500. Tapi kalau kita 1.300 mau beli talis 2.200 itu bagus. Berarti Bapak sama saja naikin daya di rumahnya Bapak tanpa melalui PLN. Itu maknanya Pak. Jadi kalau rumah kita naikin daya, gampang beli talis 2.200. Itu naikin daya Pak. Dengan biaya KWH-nya dari PLN tetap 1.300 ya. Dan itu pun hanya untuk ngecas. Hanya untuk ngecas saja. Itu pun hanya untuk ngecas 15 menit saja bisa dipakai 6 jam. Jadi kalau talisnya mau dipakai 12 jam, ngecasnya 30 menit. Jadi 15 dikali aja. Oke, selanjutnya ini Ibu Pratiwi lagi Pak ya. Setelah 3 bulan berapa jumlah produksi diluncurkan? Mohon maaf, bagaimana ya maksudnya kira-kira ya? Setelah 3 bulan berapa jumlah produksi yang diluncurkan? Ya produknya 5. Produknya 5.
Ini Pak, mungkin perlu diulang lagi ya. Tadi ada pertanyaan, daya di talis itu harus 6 jam atau bisa lebih? Ini perlu diulang lagi mungkin. Ya. Tadi dijelaskan. Jadi begini Pak, kalau di rumahnya Bapak 1.300 watt, maka membeli talis dayanya 1.300 watt. Maknanya apa? Maknanya akumulasi perangkat per jam hanya bisa dipakai bebannya 1.300. Saya ulang, per jam 1.300 bebannya. Jadi kalau ada perangkat melebihi 1.300, talisnya jeglek, nggak kuat. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, berarti kalau dalam 1 jam, perangkatnya hanya 500 watt, apakah 6 jam bisa lebih? Bisa jadi 7 jam. Karena bebannya kurang dari 1.300 watt. Yang saya maksud 6 jam itu adalah apabila bebannya di puncak terus selama 6 jam. Ya, jadi setiap jam pertama bebannya 1.300, jam kedua 1.300, jam ketiga 1.300. Maka kalau bebannya puncak semua 1.300, 6 jam habis. Nah, maksudnya begitu. Tapi jangan khawatir, sebelum habis, chip yang ada di dalam talis itu langsung ngecas, Pak. PLN langsung dipakai, cus ngecas. Maka bisa dipakai lagi dan jam berikutnya. Jadi maknanya adalah apa? Ini untuk menjawab tadi, ngecasnya otomatis. Bukan berarti ngecasnya, waduh ini sudah 6 jam, dicopot lagi. Enggak. Jadi intinya, tim instalatir datang ke rumahnya Bapak, dia akan masuk ke rumahnya Bapak, menginstalasi. Saran saya, jangan dicopot-copot seterusnya. Gitu. Ya, biarkan seterusnya dipakai aja. Maka tidak akan pernah habis insya Allah talisnya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin begitu penjelasannya. Baik, ini mungkin yang terakhir ya, 2 pertanyaan terakhir dari Redmi 9 ya. Benefitnya apa saja Pak? Nominal 65 juta tersebut selain mendirikan koperasi, apakah juga mendapatkan talis aki dan lain-lain selain mentoring dan kawan-kawan tadi ya tentunya ya? Ya, dapat. Itu sesuai dengan di proposal, di penjelasan di PDF. Sudah ada, 65 jutanya sudah ada detail, barang-barang yang didapatkan. Silakan pilih, mau paket A, paket B, paket C, paket D. Tergantung talisnya. Ya, tergantung talisnya. Sudah ada di penjelasan PDF-nya, Mas. Talis apakah bisa di-charger pakai genset diesel, Pak? Penggunaan di kapal nelayan di laut kan nggak ada PLN, ya betul juga. Bisa ya harusnya. Iya. Jadi ini salah satu keunggulan kita. Bagi daerah-daerah yang tidak ada PLN sama sekali, Bapak tinggal beli nambah 3 juta, beli genset dari kami, maka genset itu yang akan digunakan untuk ngecas pengganti PLN. Saya ulang, Pak. Bapak di rumah belum ada PLN. Daripada Bapak capek-capek nunggu PLN, lebih baik Bapak beli talis kita 1.300. Ya, beli talis 1.300 tapi nambah 3 juta. Nambah 3 juta untuk beli genset. Untuk beli genset. Genset ini dipakai untuk ngecas talis. Berapa menit? Hanya 15 menit. Nanti instalasinya dari kita juga. Ya. Jadi apakah ini bisa menyelesaikan problematika di rumah-rumah, di daerah-daerah di Indonesia yang tidak ada PLN sama sekali, di daerah-daerah remote area, daerah-daerah yang belum teraliri PLN, ini solusinya, Pak. Bapak tinggal beli talis. Jadi kalau Bapaknya hari ini beli jualan talis, Pak, di daerah-daerah yang sama sekali nggak ada PLN-nya, ini solusi, tapi nambah 3 juta. 3 juta nambahnya apa? Untuk beli genset. Genset ini fungsinya ngecas. Ingat, 15 menit aja ngecasnya. Berarti kalau ngecasnya 15 menit, kira-kira BBM solarnya lebih murah. Jelas murah, Pak. Sangat murah, hanya dipakai 15 menit. Kalau talisnya mau dipakai 12 jam, ngecasnya 30 menit. Ya, saya sudah menghitung, Pak. 1.700.000 Bapak beli solar 1.700.000, maka rumahnya Bapak bisa nyala 24 jam 365 hari. Artinya bisa nyala selama 1 tahun, hanya beli solar senilai 1.700.000. Nyala rumahnya Bapak selama 1 tahun. 365 hari, 24 jam. Ini solusi bagi rumah-rumah yang betul-betul tidak ada PLN. Di kapal, nah kalau di kapal lebih luar biasanya lagi, Pak. Nelayan kita menggunakan talis kita dan menggunakan mesin kapal kita, itu tidak perlu lagi khawatir beli solar, Pak. Gunakan talis aja, tidak usah pakai solar. Ngecasnya nanti pakai talis rumah kita. Ya, jadi ini luar biasa, Bapak. Ini talis ini untuk nelayan,
untuk udang faname, Pak. Di Kulon Progo itu ada udang faname. Udang faname itu adalah membutuhkan kadar oksigen tinggi itu, Pak, kolamnya. Ya, kolamnya itu kadar oksigen tinggi itu. Yang terjadi hari ini, Pak, untuk memberikan oksigen itu kan ada aerator, kincir. Dia pakai solar, Pak. Ya, sekarang solarnya nggak usah pakai talis, Pak. Lebih hemat, Pak. Jadi tidak perlu lagi beli solar, beli genset, ya, pakai talis. Jadi talis ini bisa digunakan tidak hanya untuk rumah, tapi untuk pertanian, bisa juga untuk perkebunan, perikanan, dan lain sebagainya. Produk kita masih ada, Pak. Ada namanya pompa tiup, masih banyak, Pak. Jadi nanti beruntunglah yang menjadi 10 pembeli pertama. Karena nanti produk-produk Freenet akan keluar berturut-turut, Pak. Nanti setelah 5 produk ini, bisa jadi ada motor, bisa jadi ada mobil, ada pompa tiup. Jadi nanti omset koperasi itu akan gede, Pak. Ya, akan besar. Kalau saya bulan Februari ini launching motor, maka pendapatan koperasi nambah 1 item. Namanya motor, pendapatannya. Motor Freenet, Pak. Dan saya yakin, kalau motor Freenet ini bisa launching, ini motor akan luar biasa. Kenapa? Ngecasnya cuma 7 menit. Hanya ngecas 7 menit, Pak. Dan ini akan kita kolaborasi dengan siapa? Mohon doanya sekali, Pak, dengan SMK Muhammadiyah. Jadi nanti SMK Muhammadiyah yang akan memproduksi, ya, yang akan memproduksi. Insya Allah mohon doanya kalau tidak ada ramal melintang, bulan Februari ini akan kita launchingkan merek motor Freenet Move. Ya, di Omin akan bisa jualan motor Freenet. Begitu kira-kira penjelasan saya. Oke, Pak. Untuk harga motor Freenet Move-nya, Pak, ada spill? Sudah bisa di-spill? Belum. Nanti akan rilis biarkan Muhammadiyah. Oke, siap. Baik. Tapi tetap hanya ada satu bisa belinya hanya di aplikasi Omin. Oh, ya, bisa belinya di aplikasi Omin. Jadi koperasi apakah dapat margin? Dapat, Pak. Ya, berarti produknya koperasi ada berapa? Ada 6. Nanti kalau ada pompa tiup ada 7. Jadi semua produk Freenet yang nanti akan kita keluarkan itu koperasi akan mendapatkan margin keuntungan. Kira-kira begitu, Mas Bayu. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya kira sudah sangat banyak ya tadi pertanyaan yang dijawab, juga penjelasannya disampaikan Pak Ikhlas. Sekarang pukul 21:40 waktu Indonesia bagian Barat, kiranya kami bisa mencukupkan ya. Nanti bisa lanjut ya di WA, apalagi Bapak Ibu yang malam ini ya, atau mungkin Minggu atau Senin ya, Senin di jam kerja nanti sudah transfer, segera bisa dimasukkan ke grup aktivis Freenet Indonesia atau AFI, dan tentunya ketika sudah membayar, sudah masuk grup ya, akselerasi untuk berdirinya Koperasi House of Freenet di kotanya masing-masing tentunya akan lebih cepat ya, karena akan banyak teman yang membantu ya, mencarikan, merekomendasikan, dan lain sebagainya. Begitu dari kami Bapak Ibu semuanya, sekali lagi sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan cukupkan. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.